belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika, Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat sore sahabat Teknika. Berjumpa kembali bersama saya Gus D di STEM C Flash. Oh, bukan di sana ya. Oke, pastinya edisi hari ini itu hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Salam merdeka. Oke, baik, kali ini pastinya kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa. Kalau tadi Riana sudah wawancara bersama dengan rombongan dari pengawas Disdik ya Bu, benar ya Bu ya, pengawas Disdik Provinsi Bali. Dan kali ini kita juga bersama dengan rombongan yang masih terpisah ini ya, mau ditinggal makan kayaknya. Tapi tetap semangat. Selamat sore Bapak Ibu. Oke, boleh dipakai dulu mikrofonnya. Pertama yang siapa nih Ki? Mau ngomong? Oke, ya. Oke. Saya Iwayan Hadi Suwartana, ya. Sering dipanggil kalau di medsos Beli Hadi gitu. Oh, oke. Sekarang itu di pengawas ya. di Dikpora Provinsi Bali di binaan di Tabanan dan di Tabanan. sekolah saya di Tabanan. Oke. Karena juga beberapa bulan yang lalu saya salah satu guru di salah satu SMK negeri di Tabanan. Oke, ya. Baik. Sekarang menjadi pengawas baru Pak? Baru tahun ini atau? Di bulan Maret kemarin. Waduh, luar biasa. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Iya, sama sore. Kak, saya juga fresh from the oven ya dengan Riyadi, pengawas baru ya. Perkenalkan nama saya Ibu Niwayan Deni Jiandari, sehari-hari dipanggil Miss Deni ya. Ya, sama juga dengan Bliadi, saya juga pengawas di Dikpora untuk wilayah Tabanan dan Denpasar. Terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya. Ya, baik. Selamat sore sahabat semua. Kalau yang tadi dua teman adalah pres. Kalau saya sudah apa nih Pak? Udah pros ini. Jadi kita sudah hampir 17 tahun di pengawas. Iya. 17 tahun sekarang tinggal menghitung bulan untuk kita ditugas di PNS. Jadi kita kalau dicerita tentang karir memang cukup panjang sekali. Pada awalnya kita jadi guru di tahun 87. Jadi di salah satu SMA di Kabupaten Tabanan. Tahun 93 pindah ke SMA 1 Tabanan. Di tahun 2000 ke struktural. Jadi sempat sebagai kepala bidang, kepala perpustakaan, dan tahun 2008 kita ditugaskan di pengawas. Jadi ya cukup panjang lah ceritanya. Kalau mau nanya langsung nyari ya Pak ya. Kalau nama ya Nyoman Ngardike. Iya, oke. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya. Terima kasih sahabat Teknika. Sama juga saya
pengawas baru. Ya. Nama saya Pandey Putu Kurniawan. Saya pengawas Dikpora Provinsi Bali. Saya tempat mengawasnya di Kabupaten Bandung sama di Kota Denpasar. Terus hubungan saya dengan Tabanan, ini teman-teman saya Tabanan. Saya asalnya dari Tabanan. Oh begitu. Ya, tempat tinggal saya masih di Tabanan, cuma sekolah tempat tugas saya dulu di Denpasar. Sehingga saya membersamai teman-teman dari Tabanan untuk kegiatan yang ada di Singaraja di Kombel kali ini. Demikian. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Temu kangen jadinya ya Pak ya. Iya. Oke, asli Tabanan. Yang paling saya tahu makanan Tabanan itu apa Pak? Yang kayak kalau di sini itu kan gunde. Ya lagi satu tipat-tipat itu loh Pak. Apa namanya Pak ya? Until, nah itu entil kalau nakal entil nanti ya. Oke, dan luar biasa ternyata pengawas saja muda seperti ini, apalagi kepala sekolah. Wah, ternyata ini juga ada hubungannya sahabat teknika ya, dari lulusan para guru penggerak itu bisa cepat menjadi kepala sekolah dan pengawas. Kita bertanya dulu bersama dengan Bapak Ibu kita. Yang pertama Niki, yang paling fresh, iya. Gimana nih Pak? Mengawali karir sebagai pengawas sekolah, apakah tidak sulit? Karena kalau saya lihat itu ternyata, wah kayaknya jadi pengawas sih kesana kesini, dari sekolah ini ke sekolah ini, apalagi tuntutannya ada anak, kan gitu ya Pak ya, ada istri, gimana ini Pak? Silakan. Oke, kalau sulit sih semua pekerjaan pada dasarnya sulit dan memang butuh tanggung jawab gitu ya. Tapi kalau di pengawas kita juga di waktu di guru itu juga terlibat di dalam manajemen juga. Kebetulan saya juga dari kepala bengkel, terus di kepala program, terus saya juga di Wakasarana gitu ya. Sehingga alur dan regulasi hal-hal yang berjalan di manajemen sekolah saya paham. Sehingga itu juga yang membuat saya lebih percaya diri. Saya ikut terlibat mendampingi sekolah-sekolah dan kebetulan karena teman-teman di pengawas baru itu terregulasi untuk mengisi kekosongan di beberapa daerah. Artinya di beberapa tahun terakhir banyak teman-teman yang pensiun, teman-teman pengawas, dan terjadi kekosongan gitu ya. Kami yang teman-teman baru masih mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Dan kebetulan di Tabanan itu banyak kosongnya gitu ya. Dan sekolah dampingan saya itu 10 sekolah itu ada di Tabanan. Sehingga rasa percaya dirinya mungkin lebih stabil lagi karena teman-teman di sekolah di Tabanan itu sebagian besar sudah mengenal saya juga gitu. Bagaimana anggaplah sepak terjang saya ataupun pergerakan saya gitu dengan teman-teman, karena sebelumnya ada kegiatan-kegiatan yang juga saya bersamai dengan sekolah-sekolah lain. Sehingga ya kalau tadi dibilang berani ya, sehingga dengan beberapa bekal seperti itu saya percaya diri. Oke, luar biasa. Selanjutnya buat Ibu. Baik, terima kasih. Jadi saya tambahkan aja ya dari Bliadi tadi, selain tadi harus percaya diri ya. Jadi untuk membagi waktu ya pastilah kita harus ada to-do list gitu ya. Nah, kami yang muda, syukurnya gerak kami pastilah lebih gercep dan lebih satset gitu ya. Nah, ini terbukti dari kami sendiri setelah kami bergabung di pengawas Dikpora, salah satu teman kami pun menggagas salah satu namanya aplikasi Asik PPS. Wah, nah, ini luar biasa sekali membantu pergerakan kita karena seperti yang diketahui ya kita tempat binaan ataupun dampingan, lebih tepatnya itu tempatnya lumayan juga agak berjauhan. Jadi dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Nah, dengan aplikasi ini Bapak, kami merasa sangat terbantu untuk bisa berproses dari hasil yang kami dapatkan di lapangan begitu. Nah, dari proses itulah nanti kami input di aplikasi dan ada nanti tindak lanjut ya dari apa yang kami dapatkan di sekolah dampingan. Jadi menurut saya sendiri pengalaman ini sungguh luar biasa, bertemu dengan banyak orang walaupun di awal Bapak terus terang aja saya sendiri karena basic saya adalah guru ya, jadi ketemu dengan senior ya sebagai kepala sekolah itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tetapi dengan bekal yang kami dapatkan dari guru penggerak, kemudian juga dari workshop yang kami dapatkan penguatan, ini membuat kami lebih percaya diri. Itu saja sih. Jadi keren sekali ini buah karya dari teman saya yaitu Bapak Nyoman Pasek ya, yang penggagas
e-rapot. E-rapot juga kan? Iya, Ya, oke, sekarang saya tahu ada di itu. kami membuat sebuah aplikasi yang keren banget, yaitu namanya Asik PPS. Wih, Mungkin keren lebih lanjut banget. Bapak bisa ngulik-ngulik lagi ya Iya deh, terkait nanti dengan saya akan- aplikasi Iya, ini betul. dengan ahlinya sendiri, yaitu Pak Nyoman Pasar. Iya. Begitu yang bisa Oke, mungkin Pak Nyoman saya Pasarnya tambah. ada di sini, Bu. Ada di sini. Ada di sini. Oh, Nggih, begitu. iya. Wah, padahal pengen banyak ya, Bu ya, cerita Iya. Bu ya. Ini luar biasa karena e-rapot itu sampai sekarang kan masih Masih iya, eksis, dan enak digunakan gitu. Iya, sama ini di aplikasi juga sama. Iya, Iya. oke, betul. Oke. Ya, ini juga betul ya, Bu, yang Iya. sip tadi ya, apa? Asik, Asik ya. Asik PPS, Asik aplikasi PPS. Sistem informasi pengawas. Oh gitu, ya. berarti ini khusus untuk pengawas. Khusus untuk pengawas, Oke, ya. baiklah. Nanti kita tunggu aplikasi lainnya, Bu ya. Oke. Siap. Iya. Baik, selanjutnya Bapak yang muda dulu deh. Nanti kita nanya sama yang oke, Bapak yang lagi satu. Biar nggak salah nih ya. Oke, silakan. Terima kasih. Sama juga saya menambahkan, kami perlu yang baru-baru itu perlu teladan, Iya, perlu betul. inspirasi. Betul. Nah, ketika kami datang di kepengawasan, kami memerlukan, karena kami semua baru, memerlukan inspirasi dan ternyata setelah kami di dalam, teman-teman yang di dalam yang senior, Pak Nyoman yang senior yang lainnya, ya merangkul kami, sehingga salah satu kegiatan inspirasi dan teladan itu diberikan dalam bentuk kombel ini. Nah, disampaikan dalam bentuk komunitas belajar ini, sehingga kami yang muda-muda, yang baru-baru mempunyai arah, mempunyai jalan di dalam mendampingi kepala sekolah. Kan seperti yang dibilang oleh Bu Deni tadi, mendampingi kepala sekolah itu tantangan bagi kami. Iya, Nah, betul. karena ini inspirasi dan teladan itu diberikan oleh teman-teman senior di dalam bentuk salah satunya kegiatan yang langsung tatap muka itu komunitas belajar, sehingga percaya diri tadi seperti yang dibilang Pak Adi tadi meningkat di dalam kami, sehingga ketika jalan tidak ada lagi langkah mundur untuk mendampingi sesuai dengan bidang tugas kami sebagai seorang pengawas, dan kolaborasi dengan sekolah bisa kami lakukan ke depannya juga. Terus kami belajar dalam komunitas belajar itu, sehingga setiap bulan kami berkeliling di setiap kabupaten dan kota ini untuk mengadakan pertemuan, dan kali ini di Singaraja komunitas belajar kami, komunitas top dilaksanakan di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, dari itu sehingga yang tadi itu terasa berat itu teringankan dengan diberikan oleh dan diberikan oleh inspirasi dari senior. Terima kasih. Waduh, luar biasa ya. Jadi yang muda menginspirasi ya, yang senior memberi motivasi. Oke, silakan yang senior sekarang ini, Pak. Sebagai senior bagaimana nih, Ya, Pak? terima kasih. Dari pengalaman kita sebagai pengawas, sesungguhnya kuncinya pengawas itu sabar, Pak. Jadi kita harus sabar karena kita akan menghadapi teman kepala sekolah dengan berbagai karakter, mungkin berbagai pengalaman pula, dan berbeda latar belakang mereka. Begitu juga teman-teman guru. Jadi kunci berhasilannya adalah kita harus sabar. Berikutnya kita pahami, Pak, karakteristik kepala sekolahnya, karakteristik satuan pendidikannya, termasuk juga karakteristik budaya dari sekolah yang kita bina. Dengan demikian kita yakin bahwa kita turun mendampingi mereka, maka sekolah akan menjadi welcome untuk kita datang. Bukan lagi pengawas menjadi barang yang serem, Pak, yang menakutkan. Pengawas datang, pengawas datang. Kalau dulu Biasanya pengawas gitu ya, Pak, datang, ya. gurunya Oke, betul. lari. Nah, ini. Karena dulu paradigma lama itu dipandang bahwa kepala sekolah itu penilai, pemarah, begitu Pak, selalu menyalahkan tapi tidak pernah memberi solusi. Jadi kita sekarang turun memberikan solusi. Nah, itu barangkali Bapak ingin. Yang muda ini luar biasa ini, Pak. Kita yang tua terasa kadang-kadang agak teteran mengikuti, terutama di IT-nya. Iya, Pak. tapi dibantu ya, Pak, ya. Dibantu luar biasa, Pak. Jadi yang tua dibantu sehingga laporan apapun mudah sekarang. Iya, betul. Ya, Bapak tinggal telepon ya, aja, ya. buatkan tut. Udah di aplikasi Oh, betul. udah. Oh, dari Udah. aplikasi Ya. bisa. Oh ya, betul. Langsung Oh klik, gitu. Waduh, enak banget nih. cetak laporan udah keluar laporan. Langsung, waduh. Kita tinggal input aja. Waduh, luar biasa ini ya. Ya. Jadi ini berkat Pak Nyoman Pasar ya sekali lagi. Oke, nah Pak, sebenarnya apa sih tantangan menjadi pengawas saat ini sih gitu? Karena kalau kita lihat
ternyata kalau dibanding kepala sekolah dengan pengawas itu kan setara ya, benar ya Pak ya? Setara. Iya, tapi kalau pengawas itu harus keliling kan begitu. Ya mungkin apa yang menjadi kendala ketika bertugas menjadi pengawas? Kalau kendala sih seperti tadi Pak Nyoman tadi sampaikan bahwa memang kan dalam proses pendampingan ke sekolah sebisa mungkin kan komunikasinya itu teman sejawat. Jadi percakapan apapun yang kita lakukan itu kan berbasis coaching lah. Artinya kita berusaha mengantarkan sekolah dengan program-programnya itu dari satu tempat ke tempat yang kesuksesan gitu ya. Artinya sekolah memang sudah punya cara regulasi tersendiri. Kita membersamai sekolah itu dalam artian mensupport dia. Nah, di sana jelas di satu sisi kalau belum ada frekuensi yang sama antara kita dengan sekolah dampingan, artinya personnya ini dulu dengan saya pengawas dengan kepala sekolah belum feel-nya belum dapat gitu ya. Di awal itu mungkin di sana agak kendalanya komunikasi gitu ya. Tapi setelah kita sampaikan di paradigma baru pengawas bahwa pengawas itu membersamai program-program sekolah dalam kemajuan sekolah gitu, dalam bagaimana sekolah mencapai mensukseskan program-program dia dalam 1 tahun gitu ya, sehingga nanti bahwa pengawas itu adalah teman berbagi dan teman untuk memperjuangkan program-program mereka di sini gitu ya. Nah kalau itu sudah dapat feel-nya, artinya kita sudah satu frekuensi, apapun permasalahan dari sekolah dia akan sampaikan seperti seorang yang membutuhkan teman untuk berdiskusi gitu ya. Sehingga di sana akar masalah kita bisa gali bersama-sama gitu ya, solusi-solusi baik mulai dari refleksi itu kita bisa gali bersama dan bisa dari hasil itu bisa menemukan solusi-solusi seperti itu ya. Nah memang di awal seperti itu permasalahan, tapi setelah itu dapat dilalui hubungan antara yang saya rasakan ini dari pengawas dengan kepala sekolah. Setiap saya sekarang WhatsApp pokoknya tentang jadwal 2 mingguan saya ke beberapa sekolah gitu ya. Harapan mereka kayaknya itu dari saya baca WhatsApp-nya gitu ya. Itu mengisyaratkan bahwa ayo kapan nih ke sekolah saya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya juga bangga dengan diri saya sendiri gitu ya, bahwa kita datang diharapkan gitu ya. Itu contohnya beberapa hari yang lalu saya ada kepala sekolah yang hampir dah 60 tahun juga umur beliau gitu ya. Karena saat kita ngobrol itu bagus, frekuensinya nyambung, obrolan kita nyambung, bagaimana kita ngobrolin tentang kemajuan sekolah, gagasan-gagasan, ide gitu ya. Saya juga mengikuti alur obrolannya dia karena kan beliau adalah sangat senior sekali gitu ya. Betul. Tidak mungkin saya menggurui gitu. Malah saya yang banyak belajar gitu ya. Cuma terobosan-terobosan baru, terkadang ide-ide inovatif yang sesuai dengan perkembangan teknologi, mungkin kita informasinya lebih awal tahu. Itu kita bagikan gitu. Sangat dan itu apresiasi dan sambutan dari beliau sangat luar biasa. Di akhir, kapan kita lagi nanti obrolkan sesuatu hal yang lain, nah seperti itu. Iya, oke, baik. Pak, kalau terkait dengan tugas pengawas ini sebenarnya apa saja sih tugasnya? Mungkin dari pengawas bisa dikasih tahu dulu, Bu. Baik, terima kasih. Saya tadi nyambung juga dengan disampaikan oleh Wayan ya, terkait pengawas itu kesimpulannya kita inginnya pengawas itu dirindukan oleh sekolah kehadirannya. Waduh, kalau saya rindu Bu. Maka dari itu kita harus prepare juga. Iya, betul. Ya, prepare-nya gimana? Tidak hanya berupa fisik yang lebih fresh mungkin ya. Tentu ada program yang kita bawa dan program ini memang kita sudah rancang sebelumnya apa yang akan menjadi bahan diskusi ataupun bahan dampingan nantinya. Nah, di samping itu juga ya kita seperti yang tadi disampaikan ya, mendengarkan juga curhatan dari kepala sekolah gitu. Nah, untungnya sekarang saya pribadi ya dari pengalaman yang seumprit ini, mungkin kalau senior saya sudah malah melintang ya. Itu teman-teman yang dari guru penggerak, salah satunya kayak kepala sekolah STEM sih deh. Ya, yang luar biasa inovasi kami dari pengawas itu cukup
merasa mendapat partner. Jadi kayak ketemu bestie jadinya. Iya. Jadi kita nyambung itu lebih enak lagi. Nah, kalau misalnya seperti kasus-kasus yang disampaikan dengan kepala sekolah yang masih pola pikir paradigma baru, nah ini yang mungkin akan menjadi tantangan. Nah, program-program itulah yang kita sampaikan. Berikut juga data-data yang kita berikan ke sekolah itu untuk penguatan sehingga nanti bisa paling tidak memiliki paradigma yang baru, yang sama, yang sefrekuensi dengan kita. Walaupun ini tidaklah mudah ya, tidak semudah membalik telapak tangan, itu pasti ada tantangan tertentu. Nah, mungkin itu yang bisa saya rasakan karena saya yang baru pengalaman saumprit ini ya, masih belum cukup rasanya. Nanti tetap kami tetap berkoordinasi ya dengan pengawas sebelumnya, pengawas senior, koordinasi itu tetap kami lakukan, ya tetap kita minta masukan karena bagaimanapun beliau yang sudah tahu seluk-beluk sekolah sebelumnya itu ya akar permasalahan yang ada di sekolah itu mereka yang pengawas sebelumnya itu yang lebih tahu itu. Jadi kami tetap berkoordinasi di samping kami menyiapkan program-program yang sudah kami rancang sebelumnya. Jadi program itu sama ya dari semua pengawas. Jadi kita satu kata, jadi kita terjun ke sekolah setiap bulannya itu memang sudah ada program. Jadi artinya tidak ngawur gitu. Tidak asal kita ya, Bu, ya. terjun ya, enggak. Kita tahu bahwa misalnya kayak tahun ini disesuaikan juga dengan program sekolah. Misalnya kalau PBDB di bulan Juni gitu, kita Juli. juga sama. Jadi program kita di bulan Juni itu adalah PBDB gitu misalnya. Itu yang bisa yang sampaikan mungkin dari senior saya yang sudah malang melintang. Kalau beliau sudah tahu seluk-beluk dari sekolah ya karena sudah pengalamannya udah banyak luar Bu ya. biasa, ya. Oke, mungkin Bapak ada yang disampaikan Pak? Sedikit. Iya, oke, silakan Pak. Baik Bapak, tadi Bapak nanya apa sih sesungguhnya tugas pengawas? Iya, betul. Jadi kalau kita cerita Bapak, kalau dulu pengawas itu dianggap sebagai supervisor, jadi yang mengawasi, memeriksa. Begitu. Pada waktu itu ada dua tugas kita sesungguhnya, ada pengawasan manajerial, ada pengawasan untuk khusus mengawasi guru. Jadi manajemen sekolah kita awasi, gurunya juga kita awasi. Nah ini, kalau sekarang beda Pak. Jadi dengan regulasi yang baru, pengawas itu adalah pendamping Pak. Jadi kita mendampingi satuan pendidikan dari membuat perencanaan. Sudah itu kita akan mendampingi mereka melaksanakan perencanaan itu. Dan pada akhirnya juga kita akan mendampingi mereka ketika membuat pelaporan. Dan sekaligus kita juga pengawas nantinya akan membuat sebuah laporan akhir sebagai refleksi tentang hasil pendampingan kita pada satuan pendidikan. Nah itu Bapak. Jadi kalau Bapak tanya sukanya apa aja, sukanya luar biasa. enggak, jangan Pak, nanti saya harus beliin banyak nih. Sukanya banyak Pak. Paling tidak banyak teman. Oh iya betul. Jadi kalau kebetulan Ditiam punya pengalaman kan mengawasnya sampai ke negara Pak. Luar biasa ini. Sampai di Mendoyo, ada di Tabanan, ada di Denpasar, di Badung. Itu sampai Petang dan Kerobokan dulu. Itu luar biasa Pak. Jadi teman banyak, apalagi paradigma sekarang welcome-nya sekolah kepada kita seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, betul-betul sekarang kehadiran pengawas itu ditunggu Pak. Betul. Kelihatan sekali wajah-wajah manisnya sudah tampak guru sekarang ketika didampingi oleh pengawas. Jadi tidak lagi seperti yang dulu Betul Pak. banget itu. Pak. Ya paling sedihnya sedikit Pak. Iya, napi nih Pak. Jangan nangis Pak, jangan nangis ya. Ketika kadang-kadang kita sampai di sekolah binaan itu Pak menemukan yang namanya di sekolah, di satuan pendidikan, orang dikumpulkan. Kita kadang-kadang dihadapkan pada permasalahan yang sesungguhnya jauh dari tugas pokok kita sebagai pengawas Pak. Jadi karena kita tahu kepala sekolah itu tidak mudah sesungguhnya Pak, pekerjaan kepala sekolah. Tidak cukup teoritis, tetapi di sana lebih banyak karena mengelola orang. Apalagi kita lihat di sini ada guru, ada pegawai, ada siswa yang sampai 1000 berapa itu, yang berlatar belakang dari keluarga yang berbeda, mungkin budaya keluarganya juga berbeda, itu dikumpulkan. Ini luar biasa Pak. Jadi tidak mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Kepala SMK 3 Singaraja, ini luar biasa Pak. Itu barangkali salah satu bukti hebatnya kalau kepala sekolah itu berlatar belakang
guru penggerak. Iya, Ya, betul, jadi betul, luar Pak. biasa inovasi. Kalau mungkin yang kepala sekolah kita yang sudah di atas 50, tidak berlatar belakang itu, seperti yang disampaikan Pak Wayan, agak sulit, agak sulit. Walaupun pada nantinya juga akhirnya Ya. jalan, Pak. Itu barangkali Bapak. Tapi kalau di awal sudah punya ilmu kan lumayan Pak ya, sebagai guru penggerak apalagi ini. Oke, dan ternyata memang kolaborasi banget antara kepala sekolah dan pengawas ya. Karena ya selaku guru juga melihat, wah ternyata sekarang ini pengawas dan kepala sekolah itu bekerja sama untuk membangun sekolah tersebut gitu. Oke, baik. Dan sekarang nih yang terakhir sebagai closing statement ya. Oke, nampaknya ini juga menanti ya operatornya ya, karena dari pagi ini. Oke, begini. Harapan dan juga pesan kesannya nih dengan acara yang sudah dilaksanakan hari ini. Nampaknya seru banget dari pagi sampai sore ya. Ini Bapak Ibu pengawas mengikuti acara di SMK Negeri 3 Singaraja. Apa nih harapan ke depan untuk para guru, kemudian juga pesan kesannya di SMK 3 Singaraja. Siap. Oke, silakan Pak. Siap. Yang pertama yang harapannya tentu saja dari semua kegiatan yang kita lakukan dari guru, kepala sekolah, kami pengawas nanti supaya nanti menghadirkan sebuah kegiatan dalam bentuk pembelajaran, dalam bentuk kegiatan sekolah yang semuanya berpihak pada murid. Semuanya berpihak pada murid, semuanya berpihak pada murid. Sehingga nanti kemajuannya tentu saja sepenuhnya itu adalah untuk kemajuan murid di dalam nanti menyongsong generasi emas kita. Sehingga apa yang kita lakukan kali ini di dalam bentuk komunitas belajar kami di pengawas yang diharapkan dari pengawas dapat memberikan sebuah inspirasi, ada komunitas belajar kepada sekolah, dari sekolah pengawas itu bisa mengambil praktik-praktik baik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, banyak sekali disampaikan. Kami juga terinspirasi yang bisa kami teruskan kepada sekolah dampingan kami. Kemudian yang kedua, pesan-pesan kami terhadap SMK Negeri 3 Singaraja, STEMC itu luar biasa. Luar biasa. Wih, tepuk tangan dulu dong. Dulu saya bersekolah di sini setiap hari. Ternyata alumni. Bukan kuliahnya. Kuliahnya. Setiap hari di depan gerbang. Iya. Kemudian setelah ke dalam dan hari ini berkesempatan ke dalam, ternyata di sini luar biasa. Bisa melihat. Luar biasa. Kemudian dulu ketika saya juga berkuliah mendengar radio ini, radio yang benar sebagai sebuah sarana informasi, sarana hiburan, sehingga menginspirasi juga, dan sekarang dapat duduk di sini bersama-sama dengan rasanya bangga Pak ya. bangga sekali. Sehingga ini adalah inspirasi. Pak Wayan tadi berbincang-bincang, ini sangat menginspirasi kita yang di Tabanan, kita yang berada di daerah selatan. Justru menginspirasi ini adalah sehingga luar biasa bagi kami. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Waduh, luar biasa. Oke. Terima kasih. Ya, yang lain boleh kasih kesan dong juga. Oke, silakan. Ya, kalau dari segi saya sendiri gitu ya, saya kenal Ibu Kepala Sekolah juga lewat sosmed, lewat tatap muka langsung gitu ya. Tadi saya juga sempat minta link YouTube-nya kan. Oh iya betul. Oh Bapak ya. Iya. Oke. Karena saya dari awal juga ngelihat baru tampilan sepintas di layar itu, saya pingin itu linknya saya mau jadikan inspirasi di sekolah lain, sekolah dampingan saya. Artinya saya kalau biasanya kita ikut kegiatan kombel, komunitas belajar kan untuk penguatan kita di pengawas. Jadi berbagi dengan teman-teman senior, ada materi baru dan hal-hal yang lain mau kita implementasikan. Di sini spesial nih untuk bulan ini. Kita belajar banyak dari ekosistem yang ada di sini. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah mungkin mampu bukan merubah ya, artinya memperbaharui ekosistem yang ada di sini. Saya pernah 2017 di sini ikut kegiatan keahlian ganda 1 tahun bolak-balik simang in on in gitu ya. Saya tahu di sini teman-teman guru-guru adalah guru-guru hebat gitu ya. Guru-guru hebat, tapi sekarang dinahkodai dengan kepala sekolah yang luar biasa. Pendekatannya tadi Bondres saja luar biasa. Kepala sekolah dengan teman-teman guru adalah harus merangkul. Iya, betul. Artinya tertawa bersama-sama itu adalah inspirasi banget. Natural gitu ya. Tidak ada jeda, tidak ada sekat antara kepala sekolah dengan teman-teman guru. Saat itu terjadi, semua potensi-potensi yang ada di guru
kecerdasan, kreativitas, inovasi bisa diakuisisi oleh kepala sekolah untuk memajukan sekolah. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Kepala sekolah hebat. Terima kasih. Silakan Baik. Ibu. Saya tambah sedikit, Iya, kami boleh. tidak di-endorse ya oleh Iya. Spencer. Dari Oke. tadi semua teman-teman memang itu kenyataannya kita iya. by truth ya, arti kenyataan betul. gitu memang keren ya. Jadi kami sendiri mendapat insight baru kan begitu ya Bapak ya, sekali lagi kita tidak di-endorse ya. Iya, untuk inspirasi. Jadi kita dapat insight baru terkait dengan keadaan sekolah, pengelolaan itu tentunya sangat luar biasa. Nanti hal ini pastilah akan kita bagikan atau kita sharingkan ke sekolah dampingan kita dan juga pada momen-momen di mana kita mungkin diberikan kesempatan untuk menjadi, biasanya kita kalau menjadi pengawas itu sudah siap menjadi narasumber gitu ya di berbagai event. Jadi hal-hal positif yang kita dapatkan di sini pasti kita akan sharingkan ke teman-teman demi kemajuan pendidikan Indonesia. Wow, luar biasa. Baik, yang senior dulu sekarang sedikit aja. Gimana nih Pak? Terima kasih Bapak. Jadi saya bersyukur justru di penghujung pengabdian saya di di pemerintahan, baru saya menemukan sesuatu mutiara yang tidak pernah saya bayangkan, Pak. Ada di SMK 3 Singaraja. Salah satu yang menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu itu adalah ketika ada peserta didik yang malas ke sekolah atau nakal, maka suatu ketika nanti orang tuanya akan masuk kelas sehari. Nah, ini itu katanya betul luar biasa Pak, ini. betul. Ini luar biasa ini Pak, keren ini Pak. Saya akan tularkan di sekolah di bidang saya. Jadi mudah-mudahan diantar juga. Diantar, ya. Itu luar biasa itu Pak. Apalagi ibunya bisa menyiapkan hotel gratis, apresiasinya luar biasa Pak. Ini yang belum ada Pak. Jadi kadang-kadang kita lihat di beberapa sekolah kita sangat sulit rasanya mereka untuk menghargai. Nah ini yang sebenarnya kan ini yang paling penting Pak. Setiap orang sekecil apapun yang mereka perbuat itu wajib kita hargai, apresiasi. Ini yang tidak lihat di sini luar biasa Bapak. Iya betul banget. Wah memang luar biasa juga ini ya Bapak pengawas dan Ibu pengawas ini. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman yang dapatkan ini juga bisa menular ke saya gitu. Siapa tahu saya bisa menjadi Bapak pengawas. Oke, belum guru penggerak ini ya. Baik, terima kasih banyak atas ilmunya dan juga waktunya. Oke, mungkin kita ngucapin Dirgahayu dulu deh untuk Indonesia yang ke-79. Oke, mungkin bisa dipimpin. Iya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Oh, jaya sekarang. Oke. Mungkin isi gini dulu ya, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Jaya gitu ya. Oh gitu saya. Oke, baik. Iya, siap. Oke, silakan Ibu. Dirgahayu RI yang ke-79. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Jaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sahabat Teknika, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Ibu pengawas yang merupakan ini pengawas dari luar Buleleng, ada Tabanan, Badung, dan Pasar. Dikpora pastinya, Dikpora Provinsi Bali. Ya, mudah-mudahan nanti beliau bisa hadir lagi membawa pengalaman yang luar biasa juga untuk SMK 3 Singaraja ya. Baiklah Sobat Teknika, saya Gusti Bagus bersama Bapak Ibu pengawas dari Dikpora Provinsi Bali pamit undur diri. Salam SMK bisa, SMK hebat, STEM si jaya, STEM si mantap, salam dan bahagia. Salam merdeka, sampai jumpa.